Selamat sore anak-anak saya yang belajar dari rumah. Saya harap semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, nama saya Fedi Herman Lase. Saya adalah guru yang mengampu mata pelajaran ekonomi. Ini adalah pertemuan pertama kita di semester ini. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Setelah kalian mempelajari materi ini nantinya, kalian diharapkan mampu memahami pengertian ilmu ekonomi dan mengidentifikasi masalah ekonomi. Kita mulai dari pengertian ilmu ekonomi. Nah, di sini ada kata ekonomi. Secara etimologis atau secara asal-usul kata, menurut Xenophon tahun 440 sampai 355 sebelum Masehi, ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos yang artinya rumah dan nomos yang artinya aturan. Jadi digabung menjadi oikonomia yang artinya aturan atau manajemen rumah tangga yang baik. Setelah digabung dengan kata ilmu menjadi ilmu ekonomi, seorang ahli ekonomi dari Amerika yang bernama Paul A. Samuelson memberikan pendapat tentang pengertian ilmu ekonomi, yaitu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan. Ada kata kunci di sini yaitu membuat pilihan. Kenapa masyarakat perlu membuat pilihan? Karena sifat kebutuhan masyarakat itu adalah tidak terbatas, sedangkan sumber daya produksi sifatnya terbatas. Jadi dalam membuat pilihan dapat menggunakan uang atau tanpa menggunakan uang. Nah, kemudian dapat dipergunakan berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu. Jadi sumber daya produksi yang terbatas itu dapat diolah dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dari waktu ke waktu, mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini dan keperluan konsumsi di masa mendatang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya adalah masalah ekonomi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka diperlukan barang atau benda alat pemuas kebutuhan. Untuk memperoleh barang dan benda pemuas kebutuhan tersebut, diperlukan lagi yang namanya pengolahan atau proses produksi. Proses produksi tidak mungkin terjadi tanpa ada yang namanya sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Faktor produksi bisa berupa sumber daya alam. Ini ya gambarnya sumber daya alam. Contohnya ada lahan yang diolah menggunakan traktor. Jadi lahan itu dari lahan kosong dapat ditanami tanaman-tanaman untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian ada sungai dan hutan yang dapat diambil sumber dayanya. Kemudian ada pertambangan, kemudian ada laut. Ini menunjukkan ada gambar-gambar ikan di laut yang bisa diolah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya sumber daya manusia. Nah, tadi sudah ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu tidak serta-merta berubah atau dapat langsung dikonsumsi oleh manusia. Perlu ada yang namanya pengolahan. Nah, contohnya ilustrasinya di sini ada gambar lahan kosong, kemudian ditanami padi oleh manusia, diolah. Tentu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, jenis-jenis sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dapat mengolah sumber daya alam tadi, terbagi atas 3. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik atau skilled labor, contohnya guru dan dokter. Jadi tenaga kerja terdidik ini memperoleh kemampuannya dari bangku pendidikan. Kemudian ada tenaga kerja terlatih yang memperoleh pengetahuan atau kemampuannya dari pengalaman-pengalaman, atau istilah dalam bahasa Inggrisnya trained labor, terlatih. Contohnya supir, montir, dan pramuniaga. Pramuniaga ini adalah pelayan toko. Kemudian ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, atau unskilled and untrained labor. Jadi tenaga kerja ini biasanya lebih berpusat pada tenaga fisiknya. Contohnya asisten rumah tangga, buruh angkut, dan kuli. Kita lanjutkan, yaitu sumber daya modal. Secara sederhana, modal dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Modal berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi modal nyata dan modal tidak nyata atau abstrak. Kita akan membahas pertama adalah modal nyata.
Sesuai dengan namanya, modal nyata atau konkret berarti modal ini berwujud atau tangible, dapat diraba atau disentuh dan dilihat oleh mata manusia. Contohnya adalah uang. Kemudian mesin produksi, ini ada contoh mesin produksi cup minuman. Kemudian ada juga kendaraan. Selanjutnya modal tidak nyata atau abstrak, tidak berwujud dan tidak dapat dipegang atau intangible. Contohnya adalah pengetahuan atau knowledge. Jadi pengetahuan seseorang itu tidak dapat disentuh, tapi ada di dalam pikiran manusia itu sendiri, yang meliputi pendidikan, solusi masalah, analisis, informasi, pengalaman, dan pembelajaran. Kemudian ada skill atau keterampilan, yaitu kemampuan seseorang dalam memecahkan sebuah masalah. Kemudian ada jaringan informasi. Jaringan informasi juga tidak dapat disentuh oleh manusia. Selanjutnya, pembagian modal dari segi manfaat, yaitu ada modal tetap dan ada modal lancar. Modal tetap ini adalah modal yang dapat digunakan berkali-kali atau tidak habis dalam sekali pakai. Contohnya gedung. Gedung dapat dipakai berkali-kali dan memiliki umur ekonomis biasanya lebih dari 5 tahun. Begitu juga dengan mesin produksi. Kemudian ada modal lancar atau modal habis sekali pakai. Contohnya adalah bahan baku. Di sini ada gambar gandum yang merupakan bahan baku dari pembuatan roti, gandum dan kacang-kacangan. Nah, bahan baku ini kan biasanya sekali masuk dalam proses produksi, maka dia tidak dapat dipakai sekali lagi karena dia langsung berubah menjadi barang jadi, misalnya menjadi roti, tidak lagi berbentuk gandum. Kemudian ada sumber daya keahlian atau skill wirausaha. Nah, skill wirausaha ini sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya produksi. Bagaimana dan apa saja yang diperlukan oleh skill wirausaha ini? Dimulai dari ide. Kita contohkan pembuatan obat-obatan. Jadi ada ide, obat apa yang mau dibuat. Kemudian ada inovasi, apa kelebihan obat yang akan kita produksi. Kemudian kita lakukan pengembangan atau riset laboratorium. Kemudian menghasilkan barang jadi. Nah, kita kembali pada masalah ekonomi. Fakta menunjukkan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas. Maka hal ini menyebabkan terjadi yang namanya kelangkaan. Jadi dapat dikatakan bahwa kelangkaan itu adalah kondisi di mana alat pemuas kebutuhan manusia terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Ada beberapa faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, terbatasnya ketersediaan sumber daya alam. Kemudian sumber daya manusia terbatas dalam mengolah alam. Kemudian perusakan alam oleh manusia itu sendiri. Dan pertumbuhan kebutuhan manusia yang lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk menghasilkan atau menemukan sumber-sumber alat pemuas kebutuhan yang baru. Jadi istilahnya kelahiran atau bertambahnya manusia itu lebih cepat daripada kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Itulah yang menyebabkan kelangkaan. Nah, demikian saja untuk hari ini. Kita telah belajar tentang pengertian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi. Untuk tugas, silakan dikerjakan dan kita kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Demikian saja pembelajaran kita pada pertemuan ini. Saya harap semua tetap dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat sore.